Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kecil yang varian di kelas 5. Oke, hari ini TIK kali ini hanya tentang pengumuman tentang mekanisme penilaian praktek tengah semester genap atau PTS kedua ya. Oke, kita udah masuk ke PTS kedua dengan materi yang sebenarnya sedikit ya. Cuman yang pertama kali itu kita belajar tentang daftar nilai, lalu fungsi if. Oke, jadi pasti gampang buat kalian PTS kedua. Berikut ini di sini ada kriteria penilaian nih kalau. Jadi kalau kalian mau dapat A atau nilai 91 sampai 99 ya. Ini ada di sini. Kalian baca sendiri. File ini nanti akan varian kirim di grup WhatsApp kelas, oke? Bisa minta ke ayah bundanya. Oke, kita langsung ke instruksi tugas. Instruksi tugasnya apa, Pak, untuk penilaian praktek tengah semester genap ini? Oke, jadi kamu langsung lihat ke instruksi tugasnya. Pertama adalah membuat sebuah laporan daftar nilai peserta didik dengan menggunakan rumus dan semua submenu untuk mengelola tabel pada Microsoft Excel dengan instruksi yang diberikan di bawah ini. Jadi ada submenunya juga selain rumus-rumus yang udah pernah Marian ajarin ya. Ada sum, average, if, lalu ada submenunya juga yang seperti bordersnya, bagaimana supaya tulisannya tebal kayak gini, gimana tulisannya kapital huruf-hurufnya, itu kalian ikutin semuanya petunjuknya dari A sampai O dikit, berarti ada kurang lebih 16 atau 15. Oke, kita langsung ke A. Kalian akan mempraktekkan sedikit, nggak sedikit deh, banyak, tentang bagaimana cara mengerjakannya. Jadi enak banget, kalian cuman tinggal ikutin video ini. Kalau kalian kecepatan bisa di rewind, kalau kalian kelambatan nggak bisa dicepetin, tapi ya diikutin, oke? Oke, A. Pada sel B2 katanya ya, pada sel B2 ketik judul dengan huruf kapital, berarti huruf besar semua seperti ini, daftar nilai peserta didik kelas 5V ya. V kayak gini itu artinya 5, dan aktifkan bold pada teks tersebut. Berarti kalian harus membuka dulu Microsoft Excel-nya. Di sini kalian belum buka. Oke, cara membukanya udah tahu ya pasti ya. Oke, kita buka Excel-nya. Nah, kalian zoom besar dulu seperti ini, nanti kalian zoom out lagi. Kita balik lagi ke instruksinya supaya ingat. B2 ketik judul dengan huruf kapital semua yaitu peserta daftar nilai peserta didik kelas 5. Oke, balik lagi ke Excel. Ketik. Oke, lalu balik lagi ke instruksinya. Katanya aktifkan bold. Setelah kita punya daftar nilai judul dari ketik, aktifkan boldnya. Balik lagi ke Excel. Aktifkan bold di sini di daftar nilai di B2. Ya, ini di B2 ya. Udah bold seperti ini, balik lagi ke instruksinya. Kita akan lebih banyak banget bolak-balik ya, jadi jangan pusing. Pada B3 ketik nama sekolah. Oke, nama sekolah kalian ya, jangan sampai lupa nama sekolahnya, SDT Baru Fikri, lalu bold. Oke, balik lagi, lalu berikan bold. Oke, sudah diberikan bold, balik lagi ke instruksinya. A sudah, B sudah, sekarang kita ke C. Pada sel B5 ya, ketik NO. Kita sampai situ dulu. B5, sini B5 pas ya. B5, ketik NO. Oke, huruf besar ya. Aktifkan bold pada teks tersebut. Oke, kita aktifkan boldnya. Aktifkan bold pada teks tersebut. Nah, balik lagi ke instruksinya. Lalu gabungkan sel B5 dan B6. Oke. Ini kita di B5, katanya B5 dan B6, ini berarti di blok seperti ini ya, 5, 6 ya. Di sini klik. Lalu gabungkan, berarti kliknya mark and center. Inilah submenu yang dimaksud ya. Semua submenunya, oke. Kemudian balik lagi ke instruksinya. Pada kolom, pada sel C5, sel itu kolom ya artinya. C5 ketik nama, aktifkan bold, lalu gabungkan C5 dan C6. Harus di sel 5 seperti ini, lalu gabungkan ya, blok, mark and center, aktifkan bold juga. Oke, kita udah punya nomor dan nama. Kita berarti sudah di nomor nama ada di C dan D. Udah juga kita gabungkan C5 dan L-nya.
sekarang ke E. Pada sel D5, ketik mata pelajaran dan aktifkan bold pada teks tersebut. Lalu, oke, kita sampai sini dulu. Kita ketik mata pelajaran dan aktifkan bold. Oke, ketik. Oke, lalu aktifkan bold katanya. Kita sudah punya sampai aktifkan bold. Kita balik lagi ke instruksinya. Mana? Ini dia, mata pelajaran aktifkan bold. Pada teks tersebut, lalu gabungkan sel D5 sampai I5. Ini I ya. Ini I sampai I5. D5. Berarti ini sudah D5 sampai I-nya ada di sini. Berarti kita harus zoom out sebentar. Oke, berarti dari D5 sampai I, ini I ya. Geser sedikit. I. Katanya harus digabungkan, berarti D5 di blok sampai I, lalu mark and center. Oke. Selanjutnya balik lagi ke instruksinya. Pak, bolak-balik, sabar ya. Gak apa-apa. Udah. Sudah, berarti F. Pada sel J5, ketik jumlah nilai dan aktifkan bold. Kita sampai sini dulu. J5, jumlah nilai, aktifkan bold. J5, ini huruf J-nya kita geser dulu supaya kamu kelihatan. J5, ketik jumlah nilai. Oke. Lalu aktifkan bold. Oke, sampai situ kita udah punya. Masih yang F. Pada teks tersebut, lalu aktifkan warp text. Pada sub menu alignment, pada menu home, lalu gabungkan sel. Oke, kita sampai sini dulu. Warp text. Aktifkan warp text-nya. Oke. Nih, ada di menu alignment, home, alignment, warp text. Tiding. Seperti ini. Wah, ini dia ke bawah. Oke, kalau dia ke bawah seperti ini, kamu naikin aja. Jadi dikira-kira ukurannya sama ya. 4 sama 5, 6 sama 5 itu harus sama. Ini kok kurang kecil, sekarang pas. Oke. Balik lagi ke jumlah nilai. Oke, katanya habis di warp text digabungkan. Ya, kalau nggak percaya kita lihat instruksinya. Ya, gabungkan J5 dan J6. J5 nih ya, 5 6-nya sudah keadaan terblok seperti ini. Tarain ulang, blok J5 dan 6, lalu mark and center. Oke, selanjutnya F kita selesai, sekarang kita ke G. Pada sel K5, ketik rata-rata dan aktifkan bold. Oke. Aktifkan bold. Lalu gabungkan seperti tadi, jadi K5 dan K6. Mark and center, lalu warp text. Seperti ini. Oke. Kalau percaya lihat dong, kan pasti warp text lagi. Home, gabungkan K5 dan K6. Oke, G sudah selesai. H ya kan, gampang kan walaupun sampai O, tapi sebenarnya perintahnya gampang banget. H pada sel L5. Ya, ini L5, ketik status dan aktifkan bold pada teks tersebut, lalu digabungkan sel L5 dan L6 sama seperti tadi. Oke, bukan status WhatsApp ya. Bold, gabungkan blok ke bawah, mark and center. Kalau dia seperti ini, oke, dia kan nggak ke tengah nih Pak. Kamu klik yang ini, alignment, nih yang ini. Menu home, alignment, ada garis-garis seperti ini. Nah, pilih yang atas ada 3 gini, pilih yang kedua, yang ini. Oke, status. Jadi nanti kayak gini dia, soalnya ke tengah-tengah. Kalau dia tadi sebelum diaktifin dia ke bawah, tapi kita aktifin dia ke tengah-tengah. Oke, kita udah punya nomor, nama, mata pelajaran, jumlah, dan status. Balik lagi ke instruksinya dulu. Sampai status kita ke I. Bukan jumlah. Blok sel B5 hingga B5, lalu aktifkan align center. B5 hingga L5. B5 hingga L5. Align center. Oke, ini udah aktif ya. Ini kamu tinggal aktifin yang atasnya aja, supaya dia di tengah-tengah. Ya, tadi nomornya masih di bawah dan namanya. Nah, ini ke tengah-tengahin align center ini. Middle, bukan center, maaf, ini center. Yang ini middle. Oke, kalian udah punya data seperti ini. Kita balik lagi ke instruksi. Sekarang kita mengerjakan yang J. Poin J, ketik atau masukkan data pada gambar di bawah. Oke, kita lihat dulu gambar di bawah. Taruh ke bawah ini. Lihat, ada
nomor, nama peserta didik, sama nilai-nilainya ya. Ininya kalian jangan ditulis dulu ya. Ininya di sini nanti Parian akan tutup, Parian akan blurrin. Oke, itu lah. Yang harus kalian cermati adalah nama, ejaannya, lalu nilai-nilainya harus sesuai 78 ya 78, 77, 81. Hati-hati ngisi nilai ini. Nah, ini kosongin aja. Oke. Jadi kita masukkan datanya ke dalam sini. Nomor 1 sampai 10. 3. Kita cut aja biar cepet videonya. Oke, udah selesai. Seperti ini. Keisi semua sesuai dengan yang ada di instruksinya ya. Di sini instruksinya. Kita udah punya yang J berarti ya. Terus udah dicermati. Perbesar sel yang memotong nama panjang peserta didik. Nah, ini kan kepotong nih namanya si Abu Taufil, harusnya kan kelihatan. Ini kamu bisa perbesar dengan cara geser manual atau bisa klik 2 kali. Di sini di garis antara C dan D. Ya, ini manual. Ini yang klik 2 kali. Maaf, ini yang klik 2 kali. Ya. Oke. Lalu perkecil katanya. Oke, yang maksudnya diperkecil adalah kolom nomor nggak usah sebesar ini nih. Si B-nya ini kita kecilin. Nggak usah diblok juga nggak apa-apa ya. Tuh, Parian nggak blok tetap kita kecilin. Kecil kayak Parian. Oke, udah punya data seperti ini. Itu berarti kalian sudah mempunyai J. Ya. J sudah selesai, kita ke K. Isi data kosong pada jumlah nilai atau J5 atau jumlah nilai. Di sini kan kosong nih. Nah, ini kamu isi dengan rumus ya. Ada kalau yang jumlah nilai, kamu pakai rumus sum. Kalau rata-rata, kamu pakai rumus average ya. Kalau sel yang status, kamu gunakan rumus if ya. Poinnya seperti itu aja, K, L, dan M. Oke, kita jumlah nilai dulu. Katanya sum, berarti awalnya dengan sama dengan, lalu ketik sum atau sum. Nah, setelah itu buka kurung ya. Ini ke sini. Enter. Oke. Cut. Oke, kita udah dapat jumlah nilai, tapi di sini Parian ternyata tidak berhati-hati ya. Di sini ada mata pelajarannya dan Parian di sini belum mengisi mata pelajarannya. Lihat tuh masih kosong. Ya, isi. Pertama itu ada IPA. Lalu B Indo itu bahasa Indonesia. Lalu ada IPS, PKN, matematika, MTK aja. Lalu ada PAI atau pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, ini di blok, diberikan bold, lalu kesenterin. Nah, itu Parian gak hati-hati lupa. Kalian hati-hati ya. Oke, jumlah nilai kita udah dapat dengan rumus sama dengan sum. Jadi nanti akan dapat 480 dengan menggunakan rumus. Yang Parian lihat adalah rumus, bukan jumlah nilainya. Oke, selanjutnya rata-rata. Oke, kalau rata-rata rumusnya adalah sama dengan average, buka kurung, geser ke kiri. Oke, blok sampai PAI. Ingat, jangan sampai jumlah nilai, apalagi jangan sampai begini. Sampai PAI aja. Enter. Dapat nilainya 80. Lalu statusnya, kita baca lagi di statusnya supaya kita hati-hati. Oke nih, di L5 status dengan menggunakan rumus if kita katanya harus mengisinya. Dengan kriteria jika jumlah nilai lebih dari 450 berarti lulus. Dan jika kurang dari 450 berarti tidak lulus. Oke, 450. Angka itu aja yang kalian ingat. Oke, di sini nilai dia si Abu Taufil adalah 480. Berarti rumusnya adalah untuk menentukan statusnya adalah sama dengan if, buka kurung, lalu ke sini J7. Klik. Ya. J7. Ini simbol matematika yang mengartikan J7 lebih besar dari 450. Hasilnya berarti koma, lalu titik 2. Bentar.
Sebentar nih, Paren hapus dulu ya supaya Paren pengen geser supaya jelas kelihatannya. Cut. Oke. Kita ulang lagi sama dengan if buka kurung. Jumlah nilainya diklik yaitu ada di kolom J7. Oke. Lalu lebih besar dari 450, koma, titik 2, petik, lulus, LULUS, petik. Lalu kalau kurang, langsung aja berarti, koma, titik 2, tidak lulus. Ini udah pernah ya di video sebelumnya. Tidak lulus, titik 2, tutup. Oke. Kurung tutup maksudnya, enter. Wah, berarti Abu Taufil. Ini Abu Taufil ya, benar? Iya benar. Abu Taufil dia lulus. Oke, kalau kalian udah dapat gini, kalian kan gampang ya, udah tahu caranya, tinggal arahin kursornya ke sini, tinggal bret, strap, ya, jadi seperti itu. Yang rata-rata juga nanti tinggal di bret, gitu ya. Oke, kita isi dulu seperti ini. Dan kenapa itu kalian hapus? Tidak tahu. Oke. Cara ngisinya kayak gitu. Oke, status, lihat kolom status dia tidak kepotong gitu maksudnya. Ini kamu besarin kayak gini. Oke, balik lagi ke instruksinya. N sudah selesai, sekarang N. Setelah semua data terisi, pada kolom rata-rata buat agar angka desimal di belakang koma menjadi 2 digit angka saja. Sampai sini dulu ya. 2 digit angka saja. Maksudnya apa sih, Pak? Oke, perhatiin yang ini. Di sini dia nilainya 70,8333, berarti ada 4 digit angka setelah koma. Oke, kita mau rubah ini. Caranya blok aja dari kolom rata-rata ini, dari 80 sampai 84. Pergi ke menu number. Pilih yang anak panah ini. Lalu pilih more number format. Oke, kalau kalian kecepatan lagi, di rewind aja videonya. Setelah pilih more number format akan muncul menu format cells. Lalu pilih number, desimalnya menjadi 2. Kalau di sini kalian ntar 4 ya, rubah ke 2 dengan menurunin angka panah yang di sini. Ya, 2. Oks. Nanti jadi 2 seperti ini. Ya, 80,00 ada 2 digit angka setelah koma. Itu maksudnya desimalnya tadi. Balik lagi ke instruksinya. Yang biru udah, sekarang ini. Rubah paragraf alignment rata tengah, alignment center, sesuai gambar. Jangan lupa untuk memberikan border. Kalian boleh mewarnainya. Oke. Seperti kalau udah kayak gini sebenarnya kalian sudah selesai. Tinggal kalian rapihin aja tabelnya. Ya, kalian rapihin dengan cara katanya ini supaya ke tengah. Yang belum ke tengah yang mana? Kalau lihat dulu. Nah, jumlah nilai, rata-rata dan status ini belum ke tengah, berarti di blok. Pilih align center. Dia nanti ke tengah jadi rapi seperti ini. Terus kalau udah semua rapi, oke, berarti kamu boleh memberikan bordernya dari nomor lalu blok diagonal seperti ini, jadi ke blok ininya doang. Pergi ke menu font, pilih anak panah ke bawah, pilih all borders. Oke, jadi punya garis-garis ya. Lagi Excel itu wajib dikasih all borders ketika sudah selesai supaya di print ada garis-garisnya. Oke. Lalu lihat lagi apa yang tidak rapih ini. Daftar nilai. Kamu blok sampai L, mark and center biar dia ke tengah seperti ini. Dari ini sekolah SDT baru pikirnya juga blok seperti ini sampai L, mark and center. Ini udah rapi, lalu katanya kalian boleh mewarnainya. Oke, kita warnain ya. Misalnya ininya kita pengen warnainnya merah deh. Oke, nah di bawahnya ini agak muda merahnya. Oke, jadi daftar nilai peserta di kelas 5. Nah, udah jadi seperti ini. Kita balik lagi ke instruksinya ya. Kita udah warnain tadi. Simpan atau save file kalian dengan format nama lengkap spasi kelas. Oke, sampai situ dulu. Kamu pergi ke menu file, pilih save as, ya. Lalu kamu pengen simpen di mana? Paren akan menyontohkan simpennya di desktop, ya. Katanya namanya harus nama lengkap. Misalnya nama Paren adalah Rian. Rian. Kelasnya misalnya Paren kelas 5 C.
gitu ya. Jadi nama lengkap spasi kelas. Ini nama lengkapnya. Ini kelasnya 5C. Lalu save. Nah, kita balik lagi ke instruksinya. Kirimkan file Excel-nya. Oke, kita ke desktop. Di sini ada Rian Ahmad 5C yang tadi kita bikin ya. Sini biar kelihatan. Nah, ini yang harus kalian kirim. Nah, kirimnya kemana? Kita balik lagi ke instruksinya. Katanya kirimnya bisa melalui form penilaian. Ya, biasa Parian akan memberikannya melalui Google Classroom. Atau boleh juga langsung aja ngirim WhatsApp atau ke email. Ini email Parian. Aduh kepencet. amranahmad.com. Oke, bisa WhatsApp, bisa ini, bisa form di Google Classroom. Oke, pasti udah tahu ya caranya ya untuk upload filenya. Jadi file ini harus diupload di form atau dikirim lewat WhatsApp. Biasanya kalau dikirim file kayak gini harus melalui laptop. Pak, aku nggak punya laptop, boleh? Ya udah, pakai laptop. Nggak harus pakai laptop, nggak bisa pakai handphone kayaknya ya. Oke. Kalau sudah seperti ini berarti maksudnya sudah terkirim, berarti kalian sudah selesai tugasnya untuk PTS semester kedua. Oke, berarti sudah cukup sekian pengarahan tugas dari Parian. Tugas tentang balik lagi ke instruksinya. balik mulu tentang di atas. Ini penilaian praktek tengah semester genap atau semester 2 PTS 2 mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Oke, mudah-mudahan instruksinya kalian paham. Ini sudah cukup jelas menurut Parian. Dan Parian juga udah bikin videonya, caranya bahkan sampai selesai tugasnya. Jadi ya nggak mungkin nggak bisa ya, insya Allah pasti bisa. Oke, sekian dulu dari Parian. Semoga kalian ngerjainnya bisa sendiri, jangan dikerjain sama orang tuanya ya, sendiri ya. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, jangan lupa juga jaga iman dengan sholat 5 waktu, dan menjaga murojaahnya, menjaga hafalannya dengan murojaah maksudnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.